Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Langit dan bumi diselimuti ledakan. Petaka guntur surgawi 9 Kaisar Ye Chen tidak bisa dipercaya untuk waktu yang lama. Dari awal petaka hingga saat ini, itu telah jauh melebihi batas waktu petaka biasa. 8 raja, seperti Ye Chen, juga mencoba yang terbaik untuk melawan 9 kaisar dan menendang Raja Iblis keluar dari permainan. 7 raja lainnya juga ingin mencari peluang terobosan. Selain itu, mengingat contoh Raja Iblis, mereka semua siap, yaitu, begitu 7 raja lainnya menemukan kesempatan untuk menerobos, harus siap menerima pengepungan raja lainnya. Di luar Laut Guntur, Raja Iblis telah berhenti, tetapi dia belum pergi, tetapi berdiri diam di tepi Laut Guntur, mengawasi 7 raja di Laut Guntur dalam diam. Samar-samar, kesedihan di wajahnya perlahan menghilang, dan ekspresi dingin dan marah menutupi wajahnya, sehingga seluruh dunia sedingin es, dan banyak tempat di mana-mana membeku. Raja Iblis telah dirugikan raja lainnya, sesuatu yang besar akan terjadi. Aku bisa merasakan kekuatan pembunuh iblis. Zhong Jiang menarik napas dalam-dalam. Dia adalah Raja Iblis dunia, dan dia mengendalikan domain iblis. Bagaimana mungkin orang yang begitu sombong akan diam saja setelah dirugikan? Aku benar-benar ingin Ye Chen menyelesaikan rintangan dengan cepat. Yang Ding Tian memandang Ye Chen di Laut Guntur dengan gugup. Jika terlambat hanya ada kemalangan. Di hadapan pasukan kita yang besar, bagaimana mungkin 8 raja datang sendiri? Yang Ding Tian menarik napas berat, jika aku tidak menyangka itu buruk, para raja semua akan membawa pasukan. Hanya bersembunyi di tempat-tempat yang tidak bisa kita lihat untuk melindungi raja mereka agar pergi dengan selamat setelah penerobosan. Lebih baik kita mulai dulu. Zhou Ao, mengenakan baju besinya, mendengar suara. Tidak. Komandan Sekte Zeng yang segera menolak, kami tidak tahu berapa banyak pasukan yang dibawa 8 raja, dan jelas tidak bijaksana untuk berperang melawan kekuatan 8 raja sekaligus. Yang terbaik adalah menjaga keseimbangan saat ini bagus jika kita berdua baik-baik saja, kita hanya bisa memilih untuk berperang ketika kita harus. Itu benar. Zhong Kui mencubit janggutnya dengan lembut dan menatap Laut Guntur lagi. Tugas kita adalah melihat situasi. Setelah mendengar kata-kata itu, semua orang menarik napas, dan mata mereka berkumpul ke arah Laut Guntur lagi. Di Laut Guntur, Ye Chen masih melakukan yang terbaik untuk melawan pengepungan 9 kaisar. Rambutnya yang panjang, karena masalah jurus terlarang, sebagian besar berubah menjadi putih. Meskipun kekuatannya terus pulih, nafasnya jelas tidak sekuat sebelumnya. Ini akan memakan waktu cukup lama, dan aku mungkin akan jatuh lebih dulu. Ye Chen memandang 9 kaisar dengan sangat jelek, dan di detik terakhir, Kaisar Yan yang baru saja Ye Chen potong tubuhnya bersatu kembali. Ini bukan hal yang paling rumit. Hal yang paling sulit adalah hidupnya semakin cepat hilang, kecepatan siklus daya melambat dan pemulihan melemah. Apa-apaan anak itu? Raja pemakan jiwa, yang paling dekat dengan area Ye Chen, telah menyipitkan matanya lebih dari sekali. Vitalitas Ye Chen yang ulet telah membuatnya merasakan ancaman yang kuat. Berpikir di dalam hatinya, rasa dingin berdarah melintas di mata Raja Pemakan Jiwa itu. Segera, Raja Pemakan Jiwa menyerang Ye Chen dengan serangan telapak tangan. Brengsek. Mata Ye Chen menatap dingin. Untuk melawan pengepungan 9 kaisar, Ye Chen sangat sulit untuk dilawan.
Sekarang, serangan tiba-tiba dari Raja Pemakan Jiwa tiba-tiba membuatnya lengah. Ye Chen tiba-tiba mengeluarkan pedang naga, dan memblokir serangan Raja Pemakan Jiwa, tetapi meski sangat terkejut sehingga Ye Chen mundur. Ya pada saat ini 9 kaisar menyerang Ye Chen lagi, setelah gelombang sapuan, tubuh suci Ye Chen retak di tempat. Ye Chen berteriak di dalam hatinya, mengertakkan gigi, dan mengoperasikan mata roda abadi dengan liar. Karena serangan diam-diam Raja Pemakan Jiwa yang tiba-tiba, Ye Chen terganggu, dipukul keras oleh 9 kaisar. Ye Chen perlu memulihkan luka-lukanya dalam waktu singkat untuk menghadapi serangan sengit berikutnya. Ye Chen mencibir, sebagai identitas dan kultivasi Anda sebagai raja, Anda menyerang diam-diam pada seorang junior, apakah Anda takut aku akan melampaui Anda? Ye Chen mendengus cepat sambil menghindar, menatap Raja Pemakan Jiwa, matanya berkedip pembunuh es yang luar biasa. Apa olehmu? Raja Pemakan Jiwa tampak sedih, tiba-tiba menembus kehampaan dengan jari, kamu jauh di belakangku. Tentu saja, setelah Raja Pemakan Jiwa menunjukkan, tatapannya tiba-tiba berubah, hanya merasakan tulang belakang yang dingin, bahkan menyengat, merasa bahwa seluruh punggungnya harus ditusuk oleh pedang. Untuk sesaat, Raja Pemakan Jiwa berbalik tajam, dan menghancurkan serangan pedang yang tak tertandingi. Raja Iblis. Wajah Raja Pemakan Jiwa tertegun sejenak, karena Raja Iblis menyerangnya dari belakang. Raja Iblis berkata, aku menunggumu bertarung. Suara Raja Iblis bergetar, mengguncang bumi, menatap langsung ke Raja Pemakan Jiwa, sangat kuat. Begitu Raja Pemakan Jiwa hendak berbicara, Raja Pemakan Jiwa menghadapi pengepungan 9 kaisar. Tak berdaya, dia harus berbalik dan bertarung melawan 9 kaisar. Tanpa diduga, Raja Iblis di luar lautan guntur menembak lagi, dan itu adalah serangan diam-diam tanpa tanda-tanda. Melihat ini, wajah Raja Pemakan Jiwa sedikit terdistorsi, dan dia tidak bisa berpikir bahwa Raja Iblis telah memberinya serangan seperti itu, melawan 9 kaisar. Raja Pemakan Jiwa telah jatuh, cedera sebelumnya belum pulih, dan Raja Iblis telah mengganggunya di belakang, membuatnya lelah untuk mengatasinya. Sedetik sebelumnya, Raja Iblis hampir dipotong oleh 9 kaisar. Di adegan berikutnya, Raja Pemakan Jiwa akan muntah darah, karena Raja Iblis tampaknya mengikutinya, dan waktunya sangat akurat. Tembakannya cepat, mendominasi, dan ganas, dan mengancam jiwa. Raja Pemakan Jiwa menjadi semakin malu, dengan darah di sekujur tubuhnya, dan janggutnya menyebar, menjadi yang paling memalukan di antara raja-raja, apalagi kesempatan untuk mencari terobosan, bahkan perlindungan diri telah menjadi masalah. Perubahan di sini juga terlihat oleh Raja Darah dan Raja Hantu. Mereka juga merasa kedinginan, dan mereka harus mengawasi 9 kaisar, karena takut Raja Iblis akan memberi serangan di belakang. Dengan cara ini, pemandangan di tempat kejadian menjadi lebih aneh. Awalnya, para raja cemburu dan waspada satu sama lain. Karena begitu oleh Raja Iblis, masih ada kesempatan untuk mencari terobosan. Pertempuran itu sangat menyakitkan. Mengenai kewaspadaan Raja Hantu dan Raja Darah, Raja Iblis mengabaikannya secara langsung, dan Raja Iblis menatap Raja Pemakan Jiwa tanpa peringatan apapun. Raja Iblis mencibir, kalian berani menyerangku sehingga aku tidak bisa menerobos. Jangan khawatir tentang itu. Kakek Zuge berkata, untuk pertama kalinya, Raja Iblis aku terkagum. Aku suka penyerang diam-diam di belakang. Gu Santong berkata, Raja Iblis sangat pintar,
dan dia harus berurusan dengan mereka satu per satu. Dibandingkan dengan 7 raja dalam satu tarikan napas, permainan ini masih sangat bisa diandalkan. Kata Gu Santong. Siap bertarung di langit. Di sini, Tetua Heng Yue mendengus. Segera, di antara pasukan koalisi kuartet, ratusan susunan pembunuhan dikorbankan, dan mereka diatur di langit untuk membuatnya sendiri. Para elit ditanamkan di dalamnya, dan kekuatan medan perang dipulihkan. Melihat ini, 8 raja, termasuk Raja Iblis, mengerutkan kening pada saat bersamaan. Itulah pengetahuan langit virtual. Pasukan mendesak para raja, dan kekuatan itu bukan lelucon. Kami tidak punya arti lain. Suara Tetua Heng Yue keras, seolah-olah dia sedang membaca dekrit. Semua orang membutuhkan apa yang mereka inginkan, dan mereka akan aman, tetapi jika kalian mencoba menyerang Ye Chen, jangan salahkan kami. Saat ini, beberapa raja yang masih dalam lautan guntur berada jauh dari daerah laut guntur tempat Ye Chen berada, karena takut kekuatan para pasukan koalisi yang melindungi Ye Chen. Namun, Raja Pemakan Jiwa tidak menembak Ye Chen lagi, tetapi Raja Iblis tidak berhenti menyerang Raja Pemakan Jiwa. Karena formasi pembunuhan hebat dari pasukan Ye Chen, Raja Pemakan Jiwa menjauh dari Ye Chen, dan Raja Iblis secara sadar mengikutinya, untuk tidak memasuki Laut Guntur. Kemanapun Raja Pemakan Jiwa pergi, Raja Iblis menemukan jarak terdekat. Dan itu adalah tempat terbaik untuk serangan diam-diam. Adegan ini, menyaksikan orang-orang di bawah tertegun. Raja Iblis mencibir pada Raja Pemakan Jiwa, ini adalah sindiran, sindiran yang bagus. Belum lama ini, kamu menyerang orang lain. Tapi sekarang diserang olehku. Bagaimanapun, Raja Pemakan Jiwa tidak bisa menahannya, dan amarahnya bergetar, apakah kamu benar-benar ingin mati? Raja Pemakan Jiwa tidak menarik napas, dan Raja Tua itu memuntahkan darah tua di tempat. Orang yang menyerangmu bukan aku. Perlu disebutkan bahwa Raja Iblis benar-benar penyerang yang baik. Dia berdiri di sana dengan tenang pada saat terakhir, dan tidak berbicara atau bergerak, tetapi detik berikutnya menyerang diam-diam. Itu tidak dapat diprediksi. Wahahaha. Melihat adegan ini, kakek naga di dalam tubuh Ye Chen tertawa, terutama ketika melihat wajah tua Raja Pemakan Jiwa yang tua dalam keadaan rapuh. Ye Chen bergumam, sekarang aku ingin petaka guntur surgawiku bertahan lebih lama. Tatapan Ye Chen serius, sehingga Raja Iblis bisa punya cukup waktu untuk membunuh Raja Pemakan Jiwa dan raja lainnya satu persatu. Ada raungan gemuruh antara langit dan bumi, dan hanya ada raungan Raja Pemakan Jiwa. Wujudnya saat ini dapat digambarkan sebagai yang paling memalukan dari beberapa raja, karena serangan Raja Iblis mencegahnya untuk fokus pada kesempatan untuk bertarung melawan 9 kaisar dan mencari terobosan, tetapi hampir kehilangan nyawanya beberapa kali. Bagaimanapun, Raja Pemakan Jiwa itu menggetarkan langit, dan kemudian bergerak dari Laut Guntur dan langsung menuju Raja Iblis. Raja Iblis menyerang dengan telapak tangan menyapu langit, dan Raja Pemakan Jiwa yang baru saja bergegas terkejut di tempat. Raja Pemakan Jiwa terpancar dengan darah, mata penuh kekuatan pembunuh, dan juga mendukung penampilannya sendiri, tetapi berubah menjadi monster berwarna darah, 3 kepala, 4 lengan, 6 telinga dan 8 mata, tetapi hanya 1 mulut besar, seolah mampu melahap segala sesuatu antara langit dan bumi. Boom, boom, pertempuran segera dimulai. Adegan itu tidak biasa dan luas, bukan raja di zaman yang sama, tetapi mereka bertemu di era yang sama.
Mereka semua ada di zaman ini. Menyaksikan pertempuran Raja Iblis dan Raja Pemakan Jiwa yang menghancurkan bumi, koalisi kuartet merasa ketakutan. Untungnya, mereka saling menahan. Zhong Jiang menghela nafas lega, jika ini adalah aliansi 8 raja, pasukan kita akan kewalahan. Singkatnya, Raja Pedang mengerutkan kening, dan matanya tiba-tiba beralih dari sisi Raja Iblis dan Raja Pemakan Jiwa ke sisi Laut Guntur, karena cahaya hitam tebal telah melonjak ke langit. Di atas Laut Guntur dan di bawah awan gelap, pemandangan luas muncul. Itu adalah tanah hangus dengan tulang tak berujung, gunung dan darah mengalir ke sungai, jiwa berduka yang tak terhitung jumlahnya berkabung, seperti api penyucian yang terus-menerus. Raja Iblis dan Raja Darah mengerutkan kening, dengan penglihatan ini, yang merupakan tanda penerobosan Raja Hantu. Boom! Segera Raja Iblis dan Raja Pemakan Jiwa yang sedang bertarung berhenti dan menyerang Raja Hantu. Tidak hanya Raja Pemakan Jiwa, Raja Darah, Raja Kutukan Penyihir, dan Raja Dewa Pembunuh tidak diam. Melihat ini, Raja Hantu memutar lehernya dengan kaku, dan kemudian melompat keluar dari Laut Guntur tanpa berpikir, mengesampingkan kesempatan yang Tuhan berikan kepadanya untuk terobosan, karena dia tahu bahwa pada kesempatan ini, para raja lainnya tidak akan membiarkan untuk menerobos. Namun, 5 dewa cahaya naik ke langit terlepas dari urutannya. Melihat pemandangan ini, Raja Darah, Raja Penyihir, Raja Dewa Pembunuh, dan Raja Hantu semuanya menemukan kesempatan untuk menerobos pada saat yang sama. Serang! Raja Pemakan Jiwa menyerang kelima raja yang akan menerobos. Setelah menutupi lautan guntur dengan satu pukulan, Raja Pemakan Jiwa menyerang untuk kedua kalinya. Jaraknya dekat, dan serangan itu secara alami lebih efektif. Di luar Laut Guntur, Raja Iblis dan Raja Dunia Bawah juga pindah, terlepas dari suksesi mereka langsung menyerang. Boom! Boom! Gemuruh! Kali ini benar-benar hidup, dan 8 raja dan 9 kaisar benar-benar terlibat pertempuran besar. Brengsek! Raungan di laut yang bergemuruh mengguncang bumi. Raja Hantu, Raja Dewa Pembunuh, Raja Penyihir, dan Raja Darah semuanya tampak galak. Karena kesempatan untuk menerobos terganggu lagi. Karena Raja Iblis tidak akan diam saja dan membalas perbuatan raja lainnya. Sungguh sekelompok binatang buas. Melihat pemandangan luas hari ini, Ye Chen, yang bersembunyi di tepi Laut Guntur, tidak bisa menahan nafas. Segera, langit ke segala arah mulai bergetar. Bunuh! Saat suara dingin datang dari sisi langit, langit dan bumi meledak, dan sosok berbentuk pasang surut muncul, masing-masing mengenakan baju perang kuno. Pasukan Iblis. Melihat ini, semua pasukan koalisi mengepalkan senjata mereka pada saat bersamaan. Bunuh! Kemudian, sisi lain dari langit juga retak, dan orang itu tidak muncul, jadi dia mencium atmosfer berdarah yang tebal, seperti kerumunan orang, kerumunan hitam, dan pasukan Raja Darah juga muncul. Bunuh! Ada dengungan dingin lainnya, bahkan jika naga itu mengerang, naga yang tak terhitung jumlahnya meraung, dan sejumlah besar membuat kulit kepala mati rasa, yang merupakan pasukan biksu Raja Monster. Sejak itu, langit imajiner ke segala arah telah pecah, dan pasukan Raja Hantu, Raja Dunia Bawah, dan Raja Penyihir sudah muncul, dan bahkan pasukan yang kuat dari Raja Dewa Pembunuh telah muncul. Melihat pemandangan yang begitu besar, pasukan Ye Chen telah bangkit. Tapi pasukan Ye Chen terlalu banyak berpikir. Pasukan 8 raja muncul pada saat ini,
secara alami untuk mengamenkan para rajanya yang sedang akan menerobos, terutama Raja Iblis, Raja Darah, Raja Hantu, Raja Kutukan Penyihir, dan Raja Dewa Pembunuh. Setelah penerobosan selesai, raja yang sudah menerobos akan jatuh ke dalam keadaan lemah, dan yang harus para pasukan lakukan hanyalah memastikan keselamatan raja. Boom, boom, bang. Tiba-tiba, pasukan dari 8 raja bertempur di sekitar lautan guntur besar, dan itu adalah perkelahian yang mengejutkan. Ini benar hidup, kali ini lebih hidup dari sebelumnya. Perkuat arai pelindung. Tetua Heng Yue segera memerintahkan untuk mencegah pasukan terpengaruh. Pasukan Ye Chen ingin meninggalkan tempat ini, tetapi Ye Chen masih berada di lautan guntur. Ye Chen juga membutuhkan kekuatan pasukan. Siapa yang mengira bahwa akan ada begitu banyak perubahan dalam pertempuran yang menentukan dengan Sekte Zhengyang? Pertama Raja Falun, kemudian pasukan mayat hidup, kemudian 9 jejak kaisar dan 8 raja. Jika pasukan koalisi kuartet memiliki keunggulan absolut dalam jumlah, saya khawatir situasi di sini akan di luar kendali. Di tempat kejadian, ekspresi yang paling indah adalah Ye Chen. Jelas, di sini pelaku utamanya adalah Ye Chen, menyebabkan pertempuran pasukan dan para raja saling bertempur. Apa? Saat Ye Chen menarik sudut mulutnya, raungan terdengar di laut guntur, tubuh Raja Hantu terbelah, lengannya dipotong, dan dia hampir terbelah oleh telapak tangan Raja Iblis. Dan karena Raja Hantu sangat terpukul, Raja Hantu juga kehilangan peluang untuk menerobos. Setelah Raja Hantu, Raja Monster, Raja Darah, dan Raja Penyihir juga rusak parah. Bagaimanapun, mereka tidak memenangkan waktu 10 menit, kehilangan kesempatan untuk menunggu keabadian, dan sekali lagi kehilangan kesempatan untuk menerobos. Pada akhirnya, Raja Dewa Pembunuh juga kalah. Meski dengan kekuatan tempurnya, dan dia tidak dapat menahan serangan gabungan dari 7 raja, dan kehilangan kesempatan untuk menerobos.